لنكون من الذاكرين فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده نصلي ونسلم على هذا الحبيب الكريم على هذا الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengawali pertemuan Jumat ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk membuktikan keimanan itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah di tanggal 22 Sya'ban tahun 1446 Hijrah bertepatan dengan 21 Februari 2025 Masehi. Semoga Jumat kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, sebagai muslim kita menyadari dan meyakini bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Setelah itu kita akan berpindah kepada kehidupan berikutnya. Gerbangnya berupa kematian, ruang tunggunya berupa alam kubur, hisabnya, evaluasinya akan berlangsung di mahsyar, dan tempat terakhir yang lestari, abadi akan kita huni adalah akhirat dengan pilihannya surga yang kita dambakan. Dan kita berlindung kepada Allah dari ancaman neraka yang juga disajikan bagi hamba-hamba Allah yang menyimpang dari ketentuan awal mula penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh kegiatan, aktivitas kehidupan di dunianya itu sebagai ibadah kepadaku, kata Allah, dalam rangka pencarian bekalnya untuk pulang kepada Allah sekaligus menunjukkan kehambaannya di hadapan Sang Pencipta. Demikian Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-56. Berbahagianya di dalam Islam tidak hanya menampilkan informasi dan keterangan, tapi juga disajikan panduan kehidupan yang sangat lengkap, terukur, pembuktiannya nyata, dan disajikan dalam bentuk yang terangkai sesuai dengan kebutuhan alamnya. Di dunia diterangkan cara kehidupan dunia itu seperti apa, pilihan hidupnya mau apa yang diambil, apakah mengambil bidang di kedudukan, keilmuan, di bisnis dengan harta ataupun dengan tenaga. Kita memiliki ayat-ayat Al-Quran 114 surah, 30 juz, bukan hanya kitab bacaan tapi isinya panduan berkehidupan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan yang sangat mulia diturunkan Al-Quran itu sebagai pedoman berkehidupan untuk manusia. Baca itu untuk memahami isinya. Setelah paham, diamalkan sebagai petunjuk kehidupan. Itulah sebabnya Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan kurikulum kehidupan Nabi saat Nabi SAW menafsirkan, menjelaskan, mempraktekkan dan membimbing masyarakat di eranya dengan kurikulum Qurani, penjelasan Nabawi yang sifatnya abadi. Siapa yang menjalankan itu di setiap masa, maka dijamin sukses dan bahagia dalam kehidupannya. Maka Imam Al-Bukhari contohnya membagi penjelasan ini kepada 97 topik. Dari mulai topik penguatan wahyu, kitab Bad'il Wahyi,
Topik tentang iman, cara mencharge iman supaya naik dan dijaga supaya tidak turun, Kitabul Iman. Bagi yang ingin memfokuskan dirinya dalam bidang pengetahuan, ada Kitabul Ilmi, sampai dengan juga Kitabul Buyu' yang aktif di bidang bisnis, Kitabul Imarah ada di Sahih Muslim tentang aktivasi di bidang birokrasi pemerintahan, dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Singkatnya, dalam konteks kehidupan dunia kita dipandu. Contohnya jelas terbukti dalam sejarah. Orang-orang yang disebut jahiliyah, titik ternadir dalam kehidupan, mengikuti pedoman ini sukses dan bahagia. Khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah berkehidupan di dunia dan menjadi contoh bagi generasi-generasi setelahnya. Kurikulum ini dipraktekkan sepeninggal Nabi, generasi tabi'in sukses membangun peradaban. Bahkan era jauh setelahnya, membangun peradaban di wilayah timur, di Irak dan sekitarannya. Membangun peradaban di wilayah barat, yang kita kenal dengan Iberia saat ini, dulu disebut dengan Andalusia, wilayah Portugal dengan Spanyol kekinian. Bahkan dibawa ke Nusantara, membangun Nusantara dengan sedemikian majunya. Intinya, yang mengikuti pedoman ini, dunia terjamin. Bagi umat Islam, dunia ada pedomannya. Diterangkan ketika meninggalkan dunia, prosesnya bagaimana. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Ali Imran 185. Setiap jiwa yang bernafas akan menghadapi kematian, gerbang perpisahan. Meninggalkan dunia, gerbangnya kematian, tak bisa dihindari. Cara menyiapkannya disajikan. Maka turun Quran surah ke-89 misalnya, ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikatnya pun yang bertugas diterangkan. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Jadi jelas, masuk ke kubur, kuburnya dibahas. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, diterangkan keadaan alamnya, bagaimana situasinya, apa yang terjadi di dalamnya. Sampai terjadi kiamat pun mahsyar, turun satu ayat, bahkan satu surah. Satu ayatnya Maliki Yaumiddin di Al-Fatihah untuk renungan, pendalamannya Quran surah 75 misalnya surah Al-Qiyamah. Hisab-tabnya jelas. Ya, iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap kita dievaluasi punya buku catatan. Setelah itu jelas surganya ada, nerakanya ada. Ayat tentang surga ada dengan segala keindahannya, ayat tentang neraka ada dengan segala ancamannya. Intinya, berbahagialah menjadi muslim karena seluruh panduan di setiap dimensi alam yang kita lalui jelas seluruh tuntunannya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah setiap kita yang mengatakan saya beriman, saya mukmin, saya yakin dengan semua keterangan yang ditanamkan, dicantumkan, dijelaskan dalam Al-Quran, dipedomani, dilaksanakan, bahkan diperintahkan oleh Nabi, yang kita yakini itu sudahkah kita praktekkan dalam kehidupan? Sebagai pribadi, dalam konteks kehidupan dunia, ada ayat tentang mata. Sepanjang kita hidup sampai detik ini, pernahkah ayat itu jadi panduan untuk digunakan menerangi mata kita dalam memandang, telinga kita dalam mendengar, lisan kita dalam bertutur? Silahkan Anda riset dan bandingkan dengan kitab manapun yang dianggap suci atau disucikan di dunia. Cari kitab yang memandu kehidupan manusia dengan detail, yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Anda tidak akan temukan kecuali dalam Al-Quran. Kemudian dibangunlah logika dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Bukankah ketika ingin sukses dan bahagia Anda memerlukan bekal? Demikian pula Anda datang ke tempat ini, Anda bekerja, beraktivitas, berangkat gelap, pulang gelap. Bukankah ingin mencari bekal supaya nyaman kehidupan dunia? Dengan logika yang sama, ketika berpindah ke dunia, dari satu tempat ke tempat lain, bekalnya kita perlukan juga. Sekarang kita di Jakarta, nanti mudik kembali ke tempat masing-masing. Bukankah kita mencari bekal? Mudik Id, tempatnya ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la radduka ila ma'ad. Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memfardukan Al-Qur'an pada dirimu untuk dijelaskan, dipraktekkan, pasti akan mengembalikan engkau kepada tempat kembali, tempat pulang yang hakiki, yaitu akhirat. Jadi logika yang dibangun, jika di dunia saja kita butuh bekal, pertanyaan pertama Al-Quran, apa bekal yang kita siapkan ketika meninggalkan dunia ini? Anda begitu serius menyiapkan bekal di dunia,
Sampai seragam disiapkan, jam kerja ditata, ruangan kemudian didekor, segalanya dimaksimalkan supaya nyaman. Adakah pernah kita investasi untuk kehidupan saat meninggalkan dunia ini? Bagaimana alam kuburnya? Bagaimana tata ruangnya? Apakah hukumnya sama dengan hukum dunia? Pindah dari Indonesia hanya sekedar kunjungan ke Malaysia saja hukumnya sudah beda. Ke Amerika sudah lain ketentuannya. Lalu Anda ingin samakan dunia dengan alam kubur, pasti berbeda. Anda ingin samakan bekal alam kubur dengan akhirat nanti, tentu tidak akan sama. Berbahagianya di Al-Quran dijelaskan, bekal terbaik untuk pulang, Allah nggak tuntut materi dunia. Bukan ini yang akan dibawa, pakaian yang kita kenakan. Bukan mobil yang kita koleksi, yang dikejar dalam kehidupan dunia. Tidak salah, silahkan. Bekerja semaksimal mungkin, sekaya-kayanya, sedapat yang bisa kita dapatkan. Dapatkan fasilitas untuk membangun kenyamanan. Tidak salah, beli mobil, rumah yang megah, silahkan. Tidak ada masalah. Untuk kehidupan dunia supaya mudah dan nyaman. Pertanyaan besarnya, saat meninggalkan dunia, apakah sudah menyiapkan kinerja yang serupa, kesungguhan yang sama, untuk menyiapkan bekal pulang? Tata ruang kuburnya bagaimana? Surga yang didambakan itu bekalnya apa? Maka Allah tidak menuntut fasilitas dunia yang kita kumpulkan. Allah hanya meminta lewat Nabi, alihkan cara pandang kita dengan dunia itu dengan meresapkan fungsi akhirat di dalamnya. Itulah yang disebut dengan salih. Amal pekerjaannya, salih itu sifatnya. Anda punya pakaian, bagaimana pakaian ini jadi salih? Ketika pakaian digunakan pada yang salih, dicatatkan itu sebagai hasanah namanya. Hasanah inilah bekal untuk pulang ke akhirat. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, diniatkan sebagai bekal akhirat, jadi hasanah dituliskan 10 poin. 10 poin itulah disebut dengan ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ajran hasana di Al-Kahf, ajran kabira di Quran surah Al-Isra. Itulah yang dituliskan, yang kita kenal dengan pahala namanya. Ditulis, dicatat, diakumulasikan, dituliskan di kitab, itu yang kita bawa pulang. Bajunya tinggal, kain kafannya tanggal, yang dibawa pulang itulah ajrunnya, itulah nilainya, itulah salihnya. Karena itu ketika diberikan mata, mata melihat, fungsi untuk melihatnya titipkan sifat hasanah di dalamnya, sehingga matanya melihat dalam keadaan saleh. Telinga mendengar dengan saleh, lisan bertutur dengan saleh, kendaraan dipakai pada yang saleh, handphone digunakan pada yang saleh, update status yang saleh, menginformasikan yang saleh, mengakses yang saleh, itu ada nilainya. Dari sekian umur yang kita kumpulkan sampai detik ini, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, lebih dari itu, tanyakan sampai detik Jumat ini, berapa yang telah kita kumpulkan dari semua sifat saleh itu sampai kita duduk Jumat di tempat ini, di masjid ini, di detik ini. Lawan dari saleh, sayyi. Saleh temannya taat, sayyi temannya maksiat. Alih-alih mata digunakan untuk yang taat, berapa kali dipakai maksiat? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah mengatakan, katakan Muhammad SAW, viralkan pada orang-orang beriman yang mengaku pengikutmu, gunakan matanya untuk memandang yang baik saja, yang saleh sepanjang dia merasa punya iman. Ketika sinyal iman mengatakan itu tak baik untuk dipandang, palingkan. Itulah ghaddul basar. Berapa kali mata dipakai maksiat? Berapa kali lisan digunakan untuk mencela, bertikai, berfitnah, saling merendahkan? Bukankah itu maksiat? Agak mengherankan keterangan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menegaskan, beliau heran dengan keadaan manusia, ingin ke surga tapi banyak berbuat perbuatan neraka. Tidak ingin masuk neraka tapi banyak mengoleksi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan itu semua. Alih-alih lisannya dipakai baik, digunakan pada yang tak baik. Demikian pula tangan sampai ke ujung kaki. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita, pakaian dipakai apa? Buka koleksi lemari Anda di rumah, cek keluarga Anda, apakah seluruh pakaian itu pernah digunakan untuk ibadah, amal saleh? Atau jangan-jangan hanya dipakai untuk kebutuhan dunia? Keundangan, bikin yang baru, bikin sepatu yang bagus. Pernahkah Anda siapkan sesuatu yang baik untuk sekedar Jumat saja? Kendaraan yang Anda koleksi, pernahkah mengantarkan Anda sholat ke masjid?
untuk sekedar ikut pengajian. Jangan-jangan sepeda yang paling bagus itu hanya pernah dipakai untuk keliling-keliling, tur, kadang ke luar negeri, dan dia dihisab, saudara. Harta itu akan dihisab. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Sangat disayangkan dan cenderung celaka jika ada orang yang hanya hidup di dunia untuk mengoleksi materi dunia, menghitung-hitung itu, dan dia menduga inilah yang akan mengekalkan kehidupannya. Nah, ini yang kita kumpulkan. Sayangnya dalam beraktivitas kehidupan, tidak semua kita punya kesanggupan sempurna untuk menata ruang kehidupan kita yang baik menjalani dunianya, sekaligus di saat yang sama dapat poin akhiratnya. Hasanah untuk dunia, hasanah untuk akhirat. Bukankah itu doa yang sering kita panjatkan? Seperti diisyaratkan di Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah lisan ini hasanah? Apakah mata ini hasanah? Apakah telinga ini hasanah? Apakah tangan ini hasanah? Apakah kaki ini hasanah? Kalau ditanya pada diri kita yang jujur untuk dijawab sampai detik ini, layakkah kita punya bekal yang cukup untuk masuk surga? Kita ingin ke surga dan tanyakan dengan jujur, dibanding maksiat dan taatnya, berapa banyak komposisinya? Berapa persen taatnya, berapa persen maksiatnya? Saudara, yang paling penting sebelum kita jawab, Allah dengan sifat alimun khabirun basir, maha mengetahui, mendalami, tajam sekali pengetahuannya, sebelum terjadi, sebelum terfikirkan, sedang difikirkan, setelah difikirkan, Allah maha mengetahui seluruhnya. Dan dengan pengetahuan itulah turun Rahman dan Rahimnya. Allah menginginkan saat kita lahir dalam keadaan bersih, pulang pun dalam keadaan yang bersih. Maka dihadirkanlah satu momen setelah 11 bulan beraktivitas. Ada momen harian, pergantian setiap waktu salat, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Ada lisan yang kotor, dibersihkan lagi. As-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat ke salat itu kalau ada dosa-dosa yang kecil-kecil hilang seketika. Malam takunil kabair, hilang. Subuh ke zuhur, siapa yang tak punya dosa? Siapa yang tak kotor lisannya? Tak sadar menunaikan salat, dihapus semua catatannya. Tak kelihatan sekarang saat pulang. Kalau kita yakin kita beriman, kita dihisab, nanti saat pulang baru kita menyadari itu. Demikian Jumat ke Jumat, ada yang pekanan, ada yang dahsyat. Itulah yang tahunan datang, 11 bulan akumulasi dosa. Kalau tiap hari nunggu ke waktu salat, tiap pekan nunggu ke Jumat, yang sebulan ini siang dan malamnya semua pengguguran dari seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang serius menunaikan puasa Ramadan disertai dengan keyakinannya, disertai dengan evaluasi dan ditunaikan karena Allah, maka hal yang Allah berikan pertama kali, yang pertama kali diberikan bukan dunia, saudara, diampuni seluruh dosa yang pernah ia kerjakan. Siangnya ada dosa, malamnya dia bangun tarawih, dia minta kepada Allah. Hadis yang kedua sahih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang malamnya bangun bermunajat dia kepada Allah, Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, aku mengetahui ya Rahman, aku mendalami ya Rahman, aku meyakini ya Allah, aku banyak berbuat salah, hamba banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, tapi aku punya keyakinan yang dalam, rahmatmu begitu luas. Maka malam ini ya Allah, dengan rahmatmu ampuni segala dosa hamba, hapuskan kesalahan hamba. Diampuni dosa-dosanya pada saat itu, semua tanpa kecuali. Siang diampuni, malam diampuni, berlangsung selama sebulan untuk membersihkan diri kita, supaya 11 bulan itu bersih lagi. Karena itu saudara, Ramadan itu sesuatu yang berbeda, tidak sama. Ketika turun Al-Baqarah ayat 183, sekaligus mengantarkan pada penutup khutbah yang singkat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai semua yang telah mengatakan beriman, yang yakin, telah tiba waktunya engkau menunaikan puasa Ramadan. Turunnya di Sya'ban supaya ada persiapan untuk menyambut itu, untuk menyiapkan diri. Seperti orang dulu diperintahkan supaya engkau jadi pribadi yang lebih baik.
lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, pulangnya siap. Pulangnya siap, karena takwa itu relasinya dengan kehidupan dunia Islam sampai wafat. Maka itu setiap dimulai khutbah diingatkan dengan ayat takwa dengan rangkaian dimensi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman yang masih hidup sekarang, ya ikut Jumatan khususnya. Ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan serius, bawa itu dalam dunia kehidupanmu. Di rumah jadi ayah yang bertakwa, jadi suami yang bertakwa, di kantor jadi pegawai yang bertakwa, dengan tetangga jadi tetangga yang takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bawa sampai meninggal. Jadi muslim tunduk yang baik sampai dengan pulang. Puasa mengantarkan kita pada metode pendidikan khusus supaya merubah kita, bertransformasi, menjelma menjadi pribadi yang seutuhnya takwa di hadapan Allah. Kalau meninggal pada saat itu, dosa hilang, kebaikan muncul, pahala dilipat gandakan, maka rahmat Allah mudah untuk diraih. Saudara, fas'au ila dzikrillah. Jumat itu diantara esensinya bukan memikirkan dunia, tapi refleksi kalau kita meninggal, itu bagaimana? Kalau pulang, saatnya tiba, apa yang kita bawa? Saya riset sedikit demi menutup khutbah ini. Biasanya, tapi ini sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dimajukan, tidak dimundurkan, tapi jadi contoh untuk kita. Setiap masuk Rajab dan Sya'ban puncaknya sebelum Ramadan, ada saja orang yang baik yang pulang. Kalau bukan ulama, orang yang baik, menjalani kehidupan dengan nyaman, diberikan contoh kepada kita. Ini si fulan ini sudah baik. Mungkin dia tidak cukup untuk mendapatkan Ramadan karena sudah selesai. Bekalnya sudah cukup, sudah baik, tidak perlu Ramadan lagi, sesuai ajalnya dia pulang. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini. Masih berdoa kepada Allah, perbaiki kami di Sya'ban ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mungkin kita masih membutuhkan Ramadan untuk sekedar menyempurnakan sikap baik kita dan menggugurkan dosa kita sebelum pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin mantan Wakapolri yang setelah purna tugas, Pak Syafruddin Kambo, mendedikasikan hidupnya untuk berkhidmat, keliling dakwah, keliling memfasilitasi beasiswa, keliling bertemu tokoh-tokoh, menyiapkan ulama-ulama masa depan, dan bahkan terasa ketika akan meninggal jam 10 telepon kawan kami, jam 12 telepon lagi, jam 1 telepon lagi, dan diantara amanatnya bagaimana kita bisa menyiapkan untuk mengejar akhirat, menyiapkan diri untuk lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang taunya hanya sekedar meninggal, tapi tidak pernah merasakan bagaimana kesan sebelum beliau wafat. Ternyata bagian kalimat-kalimat terakhirnya bagaimana membangun kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila si fulan hari ini, bila si fulan kemarin, mungkin besok lusa tiba waktu kita untuk kembali. Karena itu, mari kita sambut Ramadan. Ada sepekan ke depan. Dengan lebih semangat lagi, dengan lebih baik lagi, setidaknya rasakan di saat kita tiba waktu untuk kembali pulang, kita sudah punya persiapan yang matang untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita akhiri dengan doa, perkenankan khatib menutup dengan satu hadis untuk mengingatkan bagian potongan yang paling penting saja. Jibril pernah menyampaikan dalam satu riwayat Nabi Muhammad yang mengatakan ketika beliau akan naik ke atas mimbarnya, terdapat dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim An-Naisaburi dan hadisnya sahih. Raghima anfu rajulin, di riwayat lain bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sangat keterlaluan, jauh dari rahmat Allah, kotor hidungnya, belang hidungnya,
Ini menandakan sesuatu yang sangat dikecam. Terkecam jauh dari rahmat Allah. Liman adraka ramadhana, siapapun yang sudah Allah sampaikan ke bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tak mampu serius menjalaninya, tak memanfaatkan momen itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan amin. Di riwayat lain Jibril yang mengatakan amin. Jarang sekali Nabi berdoa, Jibril mengaminkan, atau sebaliknya Jibril yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ini yang lebih jarang lagi, karena doa Nabi langsung terijabah, tapi di sini ada dua sifat amin dari dua sisi yang berlawanan. Semoga kita dijauhkan dari itu semua. Semoga diberikan kekuatan yang mantap untuk menyiapkan diri dengan Ramadan, dan boleh jadi Ramadan tahun ini mungkin Ramadan terakhir yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekhusyuan mendalam untuk diri kita seluruhnya tanpa kecuali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim رسولك المصطفى الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمدك يا ربنا حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم يا رحمن الرحيم برحمتك نستغيث اللهم يا رحمن الرحيم إنا نسألك أن ترحمنا جميعا يا الله yang penuh kasih, penuh sayang, dengan sifat kasih sayangmu, kami memohon seluruh rahmatmu untuk kami saat ini, setidaknya yang menunaikan Jumat di detik ini. La tada' lana fi maqamina hadha dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada di antara jamaah yang datang membawa dosa, mohon gugurkan seluruh dosa-dosanya sebelum ia meninggalkan Jumat ini. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang membawa kegelisahan datang di Jumat ini, tenangkan hatinya sebelum meninggalkan Jumat ini. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan, mudahkan seluruh kesulitannya di Jumat ini. Wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami, ya Allah, hambamu yang sedang sakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Nakhussuka ya Allah bi akhina istiawan ikhlas. Allahumma shfi shifaan ajila, shifaan la yughadiru saqama ya arhamar rahimin. Allahumma wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada satu hajat, keinginan tersembunyi dalam satu di antara hati kami, di antara jamaah, sepanjang itu baik untuk dunia dan akhiratnya, maka kabulkan seluruh permohonannya. Allahumma khfad biladana Indonesia waj'alha baldatan tayyibatan wa anta tardaha wakhfad umara'aha waj'alhum ya Allah adilin yukhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Ya Allah, mohon jaga negeri tercinta kami Indonesia. Satukan kami, jauhkan dari perpecahan. Jaga para pemimpin kami, berikan hidayah pada mereka untuk bersikap adil yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Allahumma khfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Ya Allah, mohon jaga para ulama kami, satukan para ulama kami, jauhkan dari perpecahan, jadikan ulama yang mencerahkan dan membawa kami kepada umat yang baik berkemajuan. Allahumma barik ya Allah hadzal masjid nurul ikhlas wa hadzal makan ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahi masjid ini, berkahi setiap tapak di tempat perusahaan ini ya arhamar rahimin. Jauhkan dari maksiat, jauhkan dari keburukan, jadikan mereka semua yang ada di gedung ini ya Allah menjadi bersaudara, berkeluarga. Alif bainahuma ya Allah kama allafta ibadakal muslimin. Ya Allah, satukan hati mereka dalam kebaikan, jadi keluarga yang baik seperti engkau satukan orang-orang soleh di masa lalu, bainal muhajirin wal ansar, antara muhajirin dan ansar, dan orang-orang terbaik yang pernah berkehidupan di muka bumi ini. Allahumma barikna fi hadha sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi kami, siapkan diri